Bab 84. Kau tahu tentang web Daddy yang bermasalah? Selidik Katie. Kayla terdiam. Dia berpikir sejenak. Ragu haruskan menjawab atau tidak. Aku tidak tahu, jawab Kayla. Tapi, wajah Kayla sedikit berubah. Membuat Katie makin bertanya-tanya. Apa? Jangan membuatku penarasan. Aku belum tahu banyak apa yang terjadi. Aku sempat mencoba mencari tahu sendiri. Tapi aku takut. Terang Kayla menjelaskan situasinya. Lanjutkan, ucap Katie. Daddy memiliki jaringan pelindung. Aku tak berani masuk. Karena jika sampai ketahuan yang menerobos dari alamat IP di rumah ini. Ah, benar. Kau jadi tersangka. Ucap Katie memotong. Aku tak ingin melukai Daddy Mal. Lirih Kai. Benar. Daddy pasti sangat marah dan terluka jika dia tahu kamu yang jadi pelakunya. Tapi aku tidak melakukannya. Bantah Kai cepat dengan sedikit meninggikan suaranya. Iya, aku tahu. Katie berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita bicara pada Om Kenan? Mungkin kita bisa dapat sesuatu. Saran Katie. Kai menggeleng. Apa menurutmu dia akan percaya pada bocah seperti kita? Tanya Kai ragu. Jangan khawatir, aku akan pepet dia. Maksudku, aku akan mencari tahu dan membujuknya. Serahkan urusan Om Kenan padaku. Ucap Katie penuh percaya diri. Menepuk dadanya. Chat. Sebenarnya hanya alasanmu saja kan? Biar bisa dekat-dekat dengan Om Kenan. Meragukan dengan mata memicing. Hihihi. Aku mau bantu nih. Bukannya mau cari kesempatan. Kilah Katie dengan wajah memerah ketahuan modusnya. Kalau begitu kenapa mesti teriak-teriak? Dan wajahmu memerah. Ini karena aku alergi. Alergi apa? Di sini mana ada yang buat kamu jadi alergi? Ada. Apa? Debu. Debu serbuk bunga masuk dari jendelamu. Kau selalu membuka jendelamu kan? Katie beralasan. Iya, baiklah kakak. Baiklah. Ayo bantu Daddy Mal. Katie mengulurkan tangannya. Kai tersenyum yakin, lalu menyambut uluran tangan Katie. Kai, dari mana kamu bisa meretas? Itu karena kasus video anak panti. Ungkap Kai singkat. Yang itu. Katie mengerti. Dulu sempat gempar. Aku mencoba-coba mengejar pelakunya. Dan justru bertemu dengan seorang kawan. Dia yang mengajariku. Terang Kai mengingat momen itu. Tapi, itu sudah lama sekali Kai. Ucap gadis berambut pirang itu. Kai, sampai di mana perjalananmu menembus benteng web Daddy? Lanjut Katie. Kayla mulai sibuk bermain dengan jarinya lagi. Di layar banyak muncul tulisan yang entah apa. Muncul file lain tiba-tiba. Cathy hanya menatap aktivitas Kai. Sesekali Kayla berdecik. Katie, aku tak bisa melakukan ini sendiri. Ujar Kai. Apa yang harus kulakukan? Kayla menggigiti kukunya. Dia berpikir sejenak. Bagaimana menurutmu? Aku sih nggak ngerti tentang hal seperti ini, tapi aku bisa mengumpulkan informasi manual. Ucap Katie yakin. Pagi itu saat sarapan di meja makan. Embun sudah bersiap setelah menyelesaikan sarapannya. Anak-anak, kalian tidak usah mengantar Momi. Selesaikan sarapan kalian. Jadi anak baik dan jangan menyusahkan Om Kenan. Pesan Embun menciumi kepala keempat anaknya bergantian. Yes Mom. Serentak. Embun pun pergi meninggalkan anak-anaknya melangkah keluar mansion keluarga. Untuk berangkat ke bandara. Besok kalian libur kan? Tanya Kenan pada keempat anak asuhnya. Ya, sekarang mereka adalah anak asuh Kenan selama beberapa hari ke depan. Kim, angguk si kembar bersamaan. Kalian mau pergi ke pantai? Mau. Menjawab serentak. Berhubung ada libur 2 hari, bagaimana kalau kita ke pulau? Benarkah? Pulau mana Om Kenan? Si kembar bersemangat. Nanti Om Kenan kasih tahu. Sekarang selesaikan makan kalian dan berangkat sekolah. Baik. Kenan beralih menatap kedua anak gadis tuannya itu. Bagaimana dengan kalian? Ngikut. Balas Katie cepat. Kenan beralih menatap Kai. Aku juga. Kenan tersenyum. Bagus, kalau begitu kita sepakat. Sepakat. Ucap Katie. Setelah mengantar keempat anak-anak bunya ke sekolah. Kenan memutar kemudinya dan berhenti di bawah sebuah jembatan. Kenan menunggu sejenak. Lalu seseorang masuk ke dalam mobilnya dan duduk. Kenan menyerahkan sebuah amplop coklat. Aku membutuhkan jasamu lagi. Seven. Terima kasih Kak. Sudah percaya padaku.
Ucap Seven tersenyum membawa amplop coklat itu keluar bersamanya menjauh dari mobil Kenan. Kenan membuang nafasnya. Maaf tuan. Saya lancang melakukan penyelidikan sendiri. Saya tidak percaya dengan benteng Anda. Gumam Kenan pelan. Perusahaan IT yang Tuan Malvin percaya sangat mencurigakan. Bab 85. Dalam gedung kosong siang itu Kayla menunggu duduk di pinggiran beton dan memainkan kakinya. Tak lama terdengar langkah kaki. Kayla menoleh dan turun melompat dari dudukannya. Seven melangkah memasuki ruang kosong. Kenapa memanggilku Nine? Ajari aku memalsukan alamat IP. Seven terkekeh. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke markas Nine? Tawar Seven. Aku punya proyek baru. Di belahan lain, Malvin berada di kota M. Merebahkan tubuhnya di sofa ruangan yang disediakan untuknya. Dia memijit keningnya. Pertarungan untuk mempertahankan diri dari serangan ternyata tidak semudah itu. Malvin tak habis pikir. Dari mana dia mendapat serangan ini? Kenapa bisa sangat tidak terlacak dan teratasi? Dan siapa dalang di balik semua ini? Apakah seseorang yang memiliki dendam dengannya? Tapi siapa? Tok-tok pintu dibuka dari luar. Salah satu tim IT-nya dari perusahaan Flash Corp. Masuk dan duduk di sisi sofa yang lain. Tuan Malvin, kita sudah berhasil menjinakkan virusnya. Lapornya, benarkah Rat? Malvin beranjak bangun dan duduk. Benar, ucap Rudy. Kami bahkan menemukan di mana sumbernya. Baguslah, kita bereskan secepatnya. Malvin beranjak dari duduknya. Kami juga sudah mengatasi beberapa virus lainnya. Lanjut Rudy mengekori Malvin keluar dari ruangannya menuju kontrol panel. Mereka tiba di kontrol panel di mana di sana sudah ada beberapa orang IT dari perusahaan yang Malvin sewa. Anda akan terkejut jika mengetahui dari mana sumbernya. Ucap Rudy lagi yang berdiri di belakang Malvin. Tunjukkan padaku. Titah Malvin serius. Di layar tampak berderet tulisan dan file yang timbul tenggelam. Kami berhasil mendapatkan alamat IP-nya dan itu berasal dari orang dalam. Lapor salah satu hacker yang sedang sibuk dengan pergerakan jari dan tangannya. Ini berasal dari dalam perusahaan Anda Tuan. Orang yang paling Anda percaya. Ucap Rudy dengan tatapan dingin dan seringai yang Malvin tak tahu. Tidak mungkin. Batin Malvin menolak. Kenan membawa anak asuhnya menuju sebuah pulau dengan pasir putih yang indah. Kenan menyewa sebuah coyote yang minimalis untuk mereka tinggali sementara. Katie dan Kayla yang terakhir turun. Kedua adik kembar mereka Kian dan Sean sudah berhambur dengan kegirangan. Om Kenan foto kami. Kami ingin memamerkannya pada Mommy dan Daddy. Sabar ya, sahut Kenan mengeluarkan HP-nya. Berdiri yang benar. Kenan melihat pada kedua gadis yang sibuk dengan urusannya yang entah apa. Kalian ikutlah bergabung ke sana. Katie dan Kayla saling berpandangan. Lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, Om Kenan juga ikut dong. Ucap Katie menarik lengan Kenan ikut berkumpul dan bersuah foto. Kenan tersenyum kecil. Baiklah. Semuanya say cheese. Cheese. Serempak menunjukkan deretan gigi. Om foto bareng Katie ya. Ini udah bareng. Berdua. Cathy mengait lengan Kenan dan sedikit berjinjit dengan sebelah tangannya membentuk huruf V di samping pipinya. Cheese. Suara Katie padahal Kenan belum mulai berfoto. Kenan tersenyum geli dengan tingkah Katie, dia pun menurut juga. Mengarahkan kamera HP-nya dan berselfie cekrek. Tepat Kian dan Sean melompat di depan mereka hingga tampak kabur gambarnya dan wajah Katie tertutup rambut Kian. Membuat Katie geram. Sean, Kian. Teriak Katie pada adik kembarnya yang tergelak sambil berlari menjauh. Abis kalian hari ini. Geram Katie berlari mengejar. Sudah susah-susah bisa foto berdua dengan Kak Kenan malah dihancurkan adik sendiri. Batin Katie jengkel. Kayla terkekeh. Apa mereka sering begitu? Sabar ya Om. Kai menepuk lengan Kenan. Lalu Kayla berjalan memasuki coyote. Keturunan Tuan Malvin memang ramai. Gumam Kenan menatap ketiga bersaudara itu berlarian ke arah pantai. Senyum terkembang di wajahnya. Mungkin jika aku berkeluarga akan seramai inikah? Batin Kenan tanpa tersadar matanya berpusat pada gadis riang yang geram menangkap kedua bocah kembar itu. Di dapur, Kenan membuat nasi goreng untuk dimakan bersama anak asuhnya. Katie memasuki dapur. Om, ada air enggak? Banyak. Kenan menunjuk dengan dagunya. Mana? Katie mencari. Itu di luar.
Tinggal nyebur aja. Kakek Kenan menunjuk pantai. Si Omah. Itu air laut. Katie nyari air minum. Haus. Katie memanyunkan bibirnya. Kenan yang masih mengaduk-aduk nasgornya terkekeh. Kamu juga lucu sih, Chat. Ada kulkas. Ada dispenser. Masih aja nanya di mana air. Kakek Kenan menahan sedikit tawanya. Basa-basi Om. Masak masuk dapur diem-diemen. Katie mengambil gelas dan menuang air dari dispenser lalu meneguknya sampai habis. Om masak apa? Katie mendekat melongok apa yang dimasak Kenan. Nasgor. Wah, Om Kenan bisa masak. Cicip ah. Katie asal langsung mengulurkan tangannya ke wajan hendak menjemput nasi goreng yang masih dibolak-balik oleh Kenan. Tangan Kenan menepuk punggung tangan Katie. Panas bocah. Peringat Kenan. Ambil piring sana. Katie cemberut dipanggil bocah oleh Kenan. Namun dia nurut juga mengambil piring. Setelah meletakkan gelasnya, menyodorkan piring kosong ke wajah Kenan. Taruh di meja. Terus panggil adik-adikmu. Kita makan bareng. Terus ke pantai. Titah Kenan. Mematikan kompor. Gak mau. Mau icip dulu. Rengek Katie dengan muka ngambek. Kenan memindahkan nasgornya ke wadah besar. Lalu menjumput sedikit dengan jarinya. Menyodorkan sejumput nasgor ke mulut Katie. Wajah gadis itu berubah riang langsung membuka mulutnya dan hap. Panas. Kenan tersenyum geli dengan tingkah hocah. Panas. Kenan tersenyum geli dengan tingkah bocah berambut pirang itu. Panggil saudaramu ya. Waktunya makan. Iya, ujar Katie riang meninggalkan dapur. Dasar bocah. Kakek Kenan membawa wajan ke tempat cuci piring lalu mencucinya. Sesaat kemudian muncul gerombolan bocah-bocah dengan mata laparnya. Duduk yang manis lalu makan. Titah Kenan mengambil air putih lalu meminumnya. Itu kan gelasku. Batin Cati merona apa itu artinya kami sudah berciuman secara tidak langsung. Batin Katie Elgi dengan muka memerah. Kak, kamu ngapain? Malah bengong. Tegur Kian mengibas-ngibaskan tangan di depan wajah Katie. Membuat Katie tersentak. Sepertinya turunan menghalu diwariskan Malvin pada Katie. Hihi, menggeram kesal pada adiknya. Sudah cepat makan. Setelah ini kita ke pantai. Ucap Kenan. Pak penjaga coyote bilang di samping tebing batu di dekat pantai sana banyak kerang hewan laut yang bersembunyi terbawa arus. Nanti kita berburu. Setuju. Serentak dengan bersemangat. Seperti ini rasanya punya anak. Kekek Kenan dalam hati. Seusai makan, Kenan, Cati dan si kembar pergi ke pantai mencari kerang. Sementara Kai tetap tinggal di coyote. Dia beralasan ingin istirahat karena lelah. Padahal itu hanya alasan Kayla saja agar bisa mengotak-atik laptop Kenan. Gadis kecil itu menyelinap ke kamar Kenan. Lalu mencari laptop Kenan yang ternyata dia biarkan teronggok di atas meja. Kai membukanya dengan hati-hati. Laptop terkunci dengan password. Kayla tersenyum. Dia sudah dapat teknik membuka password. Laptop berhasil dibuka. Mata Kai mulai berselancar dan jari lentiknya mulai beraksi. Sesaat menelisir mata Kai melebar. Ini